Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Petukangan Utara 09 Pagi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Untuk itu, saya sangat harapkan dukungan dan saran yang membangun dari para dosen penguji sekalian. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mulai Miss mau kasih pantun nih. Jawab ya. Ya. Di rumah ada seorang ibu. Cakep. Di sekolah ada seorang guru. Cakep. Apa kabar murid-muridku? Cakep. Senang rasanya berjumpa denganmu. Cakep. Bunga mawar teh cantik. Cakep. Apalagi saat Mekah. Cakep. Kabar kami sehat dan baik. Cakep. Sudah siap untuk belajar. Cakep. Sebelum mulai, marilah seperti biasa kita membaca doa dulu. Silahkan kepada Ketua Kelas Azam. Siap. Duduk yang rapi. Sudah dimulai. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Miss Anita mau tanya nih, siapa yang hari ini tidak hadir atau tidak masuk? Coba dicek teman-temannya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah ya, kita harus selalu bersyukur ya, Allah telah memberikan kita kesehatan. Miss Anita mau lihat nih ya, sudah rapi belum nih anak-anak Miss Anita 6B? Ya, lihat ke depan, Miss Anita punya gambar. Sudah terlihat semua? Gambar apakah ini? Nah, coba sambil diamati, ya, kita berliterasi. Ya, berliterasi, kamu perhatikan gambar, lalu kalian buat cerita sederhana sesuai dengan gambar yang ada di depan. Siapa yang mau menjawab? Sudah ketemu idenya? Siapa? Fasya? Pada suatu hari di rumah banyak alat elektronik yang dipakai pada siang hari. Seperti di ruang tamu, lampu menyala, TV menyala, dan kipas angin menyala. Seharusnya kita menghemat listrik. Pada suatu hari, ada satu keluarga yang tidak menghemat listrik, yaitu contohnya kipas angin, TV, dan radio menyala tetapi tidak ada orang. Dan ada ibu yang sedang memasak tetapi lampunya tidak mati, yaitu satu keluarga yang tidak menghemat listrik dan memboroskan listrik. Kesimpulannya, kita harus menghemat listrik. Pada suatu hari ada sebuah rumah yang sangat besar dan bertingkat 2. Di dalamnya terdapat keluarga yang sangat boros listrik, seperti ruang tamu, banyak barang elektronik yang menyala seperti TV, kipas angin, lampu. Padahal di luar menunjukkan cuaca sedang siang hari, jadi kita tidak perlu menyalakan lampu. Pada suatu hari, ada keluarga yang tidak menghemat listrik. Di ruang tamu tidak ada orang, padahal radio, lampu, kipas angin, dan TV menyala. Kita harus menghemat listrik karena bisa memboroskan kita. Ya, anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah bercerita dengan sangat baik. Untuk selanjutnya, perhatikan di depan, Miss Anita akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Ngajak ngapain? Bernyanyi ya, semuanya silahkan perhatikan ke depan ya, ikuti lirik lagunya. Paham ya? Iya, silahkan lihat ke depan. Yuk. Ayo teman-teman, kita hemat listrik, menghemat energi dan juga biaya. Matikan lampu jika tak dipakai, pilih alat rumah tangga yang tepat. Gunakan lampu, hemat energi, cabut steker jika tidak dipakai. Ya, tadi sudah kita nyanyi bersama ya? Kita sudah menyanyi bersama. Lagunya tentang apa tadi? Menghemat listrik. Nah, sekarang Miss Anita akan memberitahukan, menginformasikan ya tentang apa sih indikator pembelajaran kita hari ini. Ya, kamu itu harus bisa apa? Yang pertama ya, nanti kalian harus bisa menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Ya, lalu kalian juga harus bisa mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tadi dengan menggunakan peta pikiran. Oke ya? Nah, lalu untuk IPA-nya kalian nanti akan menganalisis ya, menganalisis cara menghemat energi listrik. Ya, lalu membuat ajakan atau kegiatan ya yang tujuannya untuk menghemat listrik dalam bentuk poster. Ya, dipahami itu adalah indikatornya. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang nanti ya yang akan kita laksanakan hari ini, ketika kalian membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar.
Lalu setelah membaca pula, kamu mampu mempresentasikan, mengkomunikasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tadi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Ya, untuk IPA-nya, dengan mengamati, kalian mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Lalu setelah itu, setelah kalian mengamati, kalian juga akan mampu menyajikan poster tentang cara menghemat energi listrik secara mandiri. Baik anak-anak ya, kalian untuk pertanyaan mendasar silahkan diketik di Padlet masing-masing. Yang pertama, apa manfaat listrik? Nah, kamu ketik silahkan. Menurut kamu manfaat listrik apa? Lalu yang kedua, seberapa penting listrik dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya seperti apa? Yang ketiga, bagaimana cara yang baik dalam memanfaatkan listrik? Sudah ada yang masuk Rido, ada Kansa, ada Richard. Ya, bagus. Nah, menurut pendapat kamu masing-masing, ada Auli juga yang sudah masuk pertanyaannya dan jawabannya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah menjawab tadi ya di forum diskusi tadi pertanyaan yang sudah Miss Anita tanyakan. Nah, di sini sudah bermacam-macam jawabannya, tapi Miss pilih saja ya nih. Miss pilih Renaldi. Silakan Renaldi. Apa manfaat listrik? 1. Untuk menyalakan lampu dan benda elektronik. Seberapa penting listrik dalam kehidupan sehari-hari? 2. Listrik penting bagi elektronik untuk menyalakan lampu. Bagaimana cara baik dalam memanfaatkan listrik? 3. Menggunakan dengan secukupnya. Buka Google Classroom-nya. Ada link materi Google Classroom berupa e-book yang sudah Miss Anita tautkan di Google Classroom. Sudah terlihat semua? Baik, kalau sudah terlihat, kita akan masuk ke dalam materi. Semua disimak baik-baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang informasi penting dalam teks eksplanasi. Miss minta bantuannya untuk membaca ya, membaca dengan suara lantang. Silakan, siapa yang mau? Informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam menyajikan informasi yang penting, teks eksplanasi dapat dilakukan secara 1. Tertulis, 2. Lisan, 3. Visual. Informasi penting dari teks eksplanasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Mengambil informasi yang sesuai dengan kalimat dalam teks eksplanasi. 2. Menggunakan kata-kata sendiri, namun tidak terlepas dari isi teks eksplanasi. Cara mengambil informasi teks eksplanasi. 1. Membaca atau mendengar teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi. 4. Menggabungkan topik dan informasi penting menjadi sebuah ringkasan informasi. Baik, terima kasih untuk Dika. Intinya bahwa ya informasi penting dalam teks eksplanasi itu bisa diapakan? Bisa dilakukan secara apa? Tertulis, ya berarti menggunakan kalimat, ya menggunakan kata-kata. Lalu bisa juga secara lisan. Kalau lisan apa yo? Lisan. Ah, pinter Bilal, dengan menggunakan ucapan, ya, dengan suara. Lalu visual. Apa? Contohnya visual. Dengan menggunakan video, boleh. Apalagi menurut kamu kalau visual itu menggunakan apa? Gambar. Masih ingat struktur teks eksplanasi? Apa? Yang pertama? Pernyataan umum. Lalu struktur yang kedua, deretan penjelas. Apa tuh deretan penjelas? Intinya, inti dari teks tersebut, gitu ya? Nah, lalu yang ketiga strukturnya apa? Interpretasi. Apa tuh interpretasi? Nah, kesimpulan. Nah, jadi dalam teks tadi ya, teks eksplanasi ada 3 struktur. Dari 3 struktur itu nanti kita bisa ambil informasi pentingnya.
ini adalah contoh ya. Contoh teks eksplanasi bagaimana caranya kamu menemukan informasi penting. Sudah ketemu semua? Iya, Miss Anita minta membacakan dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Silahkan dibaca oleh Mada. Teknologi CEO. Pernahkah kamu mendengar istilah CEO? CEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, mulai dikenal pada tanggal 26 Juli 1997 pada pesan spam di Usenet. Pada masa itu, mesin pencari belum terlalu kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Baik anak-anak, Miss Anita sudah memberikan LKPD di Google Classroom masing-masing. Di situ sudah ada tugasnya. Ya, kalian yang pertama tugasnya adalah membuat peta pemikiran. Ya, atau mind mapping berdasarkan teks yang ada di dalam LKPD. Paham ya? Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan peta pikirannya? Sudah selesai benar? Kalau sudah, saatnya kita akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paragraf 1 tentang menyalurkan energi listrik. Paragraf 1, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan paragraf 1. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menyalurkan energi listrik. Paragraf 2. Setelah energi listrik di pusat pembangkit, lalu ke transformator penaik tegangan, lalu ke sutet dan gardu induk, ke transformator penurun tegangan, gardu distribusi, dan rumah warga. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Paragraf 3, dengan listrik masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Lihat video yang ada di depan. Anak-anak yang hebat, perhatikan dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, ada sebuah keluarga sedang duduk beraktivitas menonton televisi, tetapi lampu belajar dan komputer masih menyala. Pada gambar kedua, keluarga sedang beraktivitas, tetapi televisi dan lampu maupun komputer mereka telah matikan. Melalui dua gambar tersebut, kita akan membandingkan manakah aktivitas mereka yang telah menunjukkan bagaimana cara menunjukkan penghematan energi listrik. Nah, anak-anak sudah mengamati video tadi ya? Sekarang ayo kita simpulkan dari video yang tadi kalian amati, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Kita harus menghemat energi. Kita harus menggunakan alat-alat rumah tangga yang berhemat energi. Nah, itu adalah kesimpulannya. Sekarang Miss Anita ingin kamu melihat, Miss punya benda di depan nih. Ya, benda apa saja? Perhatikan ke depan. Ini pasti sudah tahu. Di rumah ada kan? Apa namanya? Ya,
bagaimana cara menghemat listrik ketika kita menggunakan setrika. Mematikan setrika ketika tidak digunakan. Nah, Miss punya lagi nih. Ini apa? Iya, kipas angin. Bagaimana cara menghemat listriknya nih? Putri? Mematikannya kalau tidak dipakai. Nah, sekarang Miss tanya lagi. Ya, kalian pasti nih punya ya. Bagaimana cara menghemat listrik pada penggunaan HP? Oh, Fasa bilang kalau mengecas tidak boleh sampai semalaman. Untuk selanjutnya, Miss Anita akan memberikan suatu proyek yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Ya, nah perhatikan ke depan. Ya, Miss jelaskan. Yaitu kita lihat, Miss punya apa nih di depan? Punya apa? Kertas karton, betul. Nah, kertas karton ini ya, ini adalah nanti yang kalian gunakan untuk mengerjakan proyek. Proyeknya itu apa? Berupa membuat poster. Poster yang mengajak ya, yang mengajak orang lain untuk menghemat energi listrik. Ya. Kamu buat poster, temanya seperti itu. Jadi poster ini nanti kamu buat di sini di kertas karton secara berkelompok. Ya, boleh seperti ini bentuknya, ya, boleh memanjang seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya, nanti silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Paham ya? Bisa semua? Kalian memahami tadi instruksinya? Nah, sekarang kita akan menyusun ya, menyusun tahapannya. Ya, kalian akan menyelesaikan poster ini dalam berapa menit? 20 menit cukup? 20 menit? 20 menit cukup ya? Nah, bagaimana cara mengaturnya? Biar cukup 20 menit. Bekerja sama. Membagi-bagi tugas. Contohnya tugasnya seperti apa membagi tugasnya? Ada yang menulis, ada yang menggambar, ada yang mewarnai. Nah, boleh nggak kalau kerja kelompok itu yang lain bekerja, yang lain diam saja? Boleh nggak? Jadi semua harus bekerja sama dengan baik. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik anak-anak, semua sudah selesai membuat poster?
Iya, sudah semua. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Baik, saatnya sekarang ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil poster yang dibuat tadi. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap silakan siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster buatan kelompok kami. Di sini ada tombol on dan off untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dan di sini ada lampu yang menyala. Lalu di sini ada ajakan untuk kita mematikan lampu jika tidak digunakan. Mari teman sama-sama kita menghemat listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang poster Ayo Hemat Energi Listrik. Kita menghemat energi listrik dengan cara mematikan televisi, AC, lampu, keran air, setrika, dan colokan ketika sudah tidak digunakan. Jadi kita harus mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara menghemat listrik. Ini ada sebuah lampu. Lampu ini berbentuk celengan. Ketika kita memasukkan koin, lampu itu akan menyala. Nah, berikut ada cara menghemat listrik. Cara menghemat listrik adalah mengganti ke lampu menghemat listrik, mematikan lampu di waktu tertentu, menghemat penggunaan air, mencabut kabel elektronik saat tidak dipakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan poster yang kami buat berjudul Ayo Hemat Listrik. Berikut adalah manfaat menghemat listrik, diantaranya adalah tidak boros biaya tagihan listrik, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan dengan menghemat listrik berpartisipasi dalam mencintai bumi. Berikut ada cara-cara menghemat listrik. 1. Mengganti ke lampu yang hemat energi. 2. Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. 3. Cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Ayo teman-teman, mari kita hemat energi, karena hemat pangkal kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok saya menggambar saklar dan lampu. Ayo menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik yaitu mematikan listrik jika tidak digunakan. Ayo bro, jangan boros energi listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster kami. Ini adalah lampu yang menerangi dunia. Jika kita hemat energi, kita sayangi bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hebat-hebat semua presentasinya ya. Semuanya juga posternya buat sangat kreatif. Juga tadi maju ke depan dengan percaya diri. Alhamdulillah. Ya, Miss Anita salut ya, semuanya sudah bekerja keras dengan baik. Oleh karena itu Miss Anita mau kasih tepuk apresiasi. Kita bareng-bareng ya. Kita apresiasi diri kita sendiri, kita apresiasi teman-teman kita ya, karena hari ini pembelajarannya berlangsung dengan baik. Siap semuanya? Semuanya berdiri dengan penuh semangat. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu super, menakjubkan, sensasional, fantastis, mantap sekali. Iya, terima kasih. Silahkan duduk anak-anak semua. Untuk membuat poster, apa saja tadi yang harus diperhatikan? Kata-katanya. Kata-katanya harus menarik, gambarnya menarik. Terus
Sopan? Jelas. Baik anak-anak ya, hari ini kita sudah belajar ya, dari awal kita belajar tentang apa? Yang pertama, belajar tentang apa tadi? Teks eksplanasi, informasi penting, betul. Lalu setelah itu apa lagi? Membuat poster. Alhamdulillah ya, hari ini sudah kita lakukan pembelajaran itu semua. Nah, untuk itu Miss Anita minta kita mengevaluasi ya. Kamu akan Miss Anita kirimkan link quizzes ya. Sudah ada di Google Classroom-nya. Nanti kalian ya tinggal mengklik lalu mengisi secara mandiri. Siap semuanya? Silakan HP-nya dipegang. Selamat untuk Madaharsa, Bayu, dan Richard. Kita beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Untuk selanjutnya ya, kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka Mentimeter. Ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, sekarang ya sebelum kita pulang seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk semuanya ya. Kembali ke rumah dengan hati-hati. Yang belum dijemput tunggu jemputan dulu ya. Ya, terima kasih semuanya.